Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri, tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, hari ini aku akan bahas salah satu tahapan dari penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil, yakni tahapan SKD CAT. Nah, SKD CAT ini nyatanya banyak menggugurkan dari para pelamar yang ingin melalui ke tahap selanjutnya atau tahap SKB, dari CAT menuju SKB. Dan banyak, bahkan ratusan ataupun bahkan ribuan dari pelamar CPNS itu gugur pada tahapan ini. Dikarenakan pada tahapan SKD CAT ini mereka menggunakan dua kali sistem kelulusan. Yang pertama yaitu harus lulus passing grade, dan kedua itu setelah mereka lulus passing grade mereka akan di ranking kembali, jadi hanya diambil dari 3 kali kuota dari formasi. Misalnya kuota formasinya 1 orang, artinya cuma 3 orang yang melaju ke tahap selanjutnya atau tahap SKB. Sedangkan yang mengikuti CAT itu ratusan ataupun ribuan orang, jadi banyak sekali gugur di tahapan ini. Selain mereka harus berjuang melalui passing grade, mereka juga harus mendapatkan nilai besar agar nantinya lulus ke tahap selanjutnya. Nah, sebenarnya untuk materi terkait SKD CAT ini aku dulu udah pernah buat video sebanyak 2 video kalau nggak salah tentang sistem SKD CAT dan juga tips dan trik untuk menjawab SKD CAT ini bagaimana. Ya, agar nantinya kalian bisa menjawab soal-soal yang telah diberikan dengan mudah dan tentunya mendapatkan nilai yang besar yang pastinya lulus ke tahapan selanjutnya. Jadi buat kalian yang belum sempat nonton video aku berkaitan dengan SKD CAT ini, silakan kalian scroll, kemudian kalian akan menemukan video berkaitan dengan SKD CAT ini dan silakan kalian tonton biar kalian tentunya paham dan juga bisa menjadi modal kalian untuk melalui tahapan SKD CAT ini dengan sukses tentunya. Perlu diketahui bahwasannya tahapan SKD CAT ini terdiri dari 100 soal dan dijawab sebanyak waktunya itu 90 menit. Jadi 100 soal pilihan ganda dijawab hanya dalam waktu 90 menit. Artinya tidak sampai 1 menit setiap soalnya kalian harus sudah menjawab. Nah, SKD CAT ini juga mereka menggunakan sistem passing grade. Apa itu sistem passing grade? Sistem passing grade itu yaitu sistem nilai ambang batas yang harus kalian lalui di setiap kategori. Jadi dari 100 soal itu dibagi menjadi 3 kategori, yakni kategori soal TWK, tes wawasan kebangsaan, kategori soal TIU, tes intelijensi umum, dan juga kategori soal tes TKP atau tes karakteristik kepribadian. Jadi untuk soal TWK itu sebanyak biasanya 30-35 soal, untuk TIU itu 30 soal, dan TKP itu 35 soal. Jadi digabung sekali menjadi 100 soal. Dan kalian setiap kategori tadi harus lulus passing grade masing-masing. Jadi TWK ada passing grade tersendiri, TIU ada passing grade tersendiri, dan juga TKP harus ada passing grade tersendiri. Jadi ketiga kategori soal tadi kalian harus lulus ke tiga-tiganya passing grade. Kalau salah satu nggak lulus, artinya kalian gugur pada tahapan SKD CAT ini. Jadi untuk tahapan SKD CAT itu seluruh Indonesia itu, maupun kalian mau mengikuti formasi apa saja, baik Kemenkumham, Kejaksaan, Kesehatan, Guru dan sebagainya, untuk SKD CAT itu semuanya sama. Jadi seleksi kompetensi dasar, jadi dasar terlebih dahulu, nggak ada yang bedakan. Nah, walaupun sama tapi tidak di setiap daerah itu soalnya sama. Mungkin soal yang di Aceh itu di Papua mungkin sama seperti itu. Dan kita setiap kelas di ruangan, satu ruangan itu kalau kami dulu itu diisi orang 30 untuk tes SKD CAT. 30 orang itu satu ruangan itu soalnya beda-beda. Mungkin soal pertama berkaitan dengan Pancasila yang ditanyakan untuk aku itu tentang apa itu Pancasila. Mungkin di sebelahnya itu ditanyain tentang butir-butir Pancasila dan sebagainya. Jadi seperti itu, nggak ada yang namanya soal di setiap ruangan itu sama. Tapi untuk setiap formasi, soal SKD CAT itu nggak ada yang berbeda dan menjurusi. Nah, artinya menjurusi itu misalkan untuk kalian penjaga tahanan, mungkin ada kalian pikir soalnya itu tentang penjaga tahanan, nggak ada, semuanya itu sama. Setelah masuk ke SKB nanti, nah itu setiap formasi itu masing-masing. Untuk misalnya Pranata Komputer mungkin nanti ada tes CAT lanjutan. Nah, CAT itu baru menjurusi ke materi ataupun ke pekerjaan yang nanti akan kalian lamar, seperti itu. Nah, pada kali ini aku akan bahas lebih mendalami terkait dengan kisi-kisi apa saja terkait materi yang nantinya mungkin akan masuk ke dalam soal yang akan diujikan pada tahapan SKD CAT ini. Memang kita tidak tahu apa saja soal yang nanti akan keluar saat diuji kepada kita saat kita masuk ke tahapan SKD CAT. Tapi setidaknya kita sudah memiliki gambaran
ataupun materi apa saja yang nantinya akan diuji. Jadi seperti ujian nasional lah. Kalau kita ujian nasional pasti ada nama tryout, ada juga namanya mungkin semacam kita diajarkan untuk bimbel ataupun diberi kisi-kisi yang nanti akan masuk. Ibarat kita mau jalan, misalnya kalau kita jalan ke Jakarta seperti itu, tapi kita ini tidak tahu peta, artinya nggak ada peta, artinya kita bisa nyasar. Sama aja seperti itu. Kita mau belajar untuk lolos dari tahapan SKDCAT ini, tapi kita tidak tahu apa yang ingin kita pelajari. Nah, aku harap video ini bisa membantu kalian untuk mengetahui apa saja kisi-kisi atau materi yang nantinya akan masuk ke dalam soal-soal yang akan diujikan pada tahapan SKDCAT ini. Nah, pada tahapan SKDCAT ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang kedua kategori soal TIU, tes intelijensi umum, dan ketiga kategori soal TKP atau tes karakteristik kepribadian. Dan untuk pertama kita masuk terlebih dahulu ke kisi-kisi atau materi apa saja yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan atau kategori TKP, TWK ini. Untuk yang pertama adalah nasionalisme. Jadi nasionalisme itu artinya kesadaran dan semangat cinta tanah air. Nah, biasanya soal yang keluar berkaitan dengan nasionalisme ini diantaranya ada teori negara tentang negara kesatuan Republik Indonesia ataupun teori-teori tentang kenegaraan, dan juga ada identitas Indonesia. Tentunya ada suku, makanan, bahasa, tempat, mungkin adat dan istiadat, kebudayaan yang ada di Indonesia itu masuk dalam kategori ataupun masuk dalam jenis soal nasionalisme. Dan juga ada sistem pemerintahan baik pusat maupun daerah. Jadi bagaimana mungkin dari tingkat daerah, RT RW atau kades, lurah, dan juga kecamatan, dan sampai tingkat pusat. Jadi itu materi berkaitan dengan nasionalisme. Selanjutnya adalah materi berkaitan dengan integritas nasional. Jadi kalau berhubungan dengan integritas nasional ini, yaitu materi menyangkut terkait dengan moral, etika, integritas, dan juga kejujuran, konsisten dan keberanian terhadap diri kita berkaitan dengan tindak pidana KKN ataupun kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Untuk materi berkaitan dengan integritas nasional ini biasanya menyangkut tentang lembaga integritas negara seperti KPK, Polri, TNI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Dan juga ada materi berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Dan juga terakhir ada etika publik dan sosial. Jadi pada intinya untuk materi tentang integritas nasional ini lebih kepada untuk menyuruh diri kita untuk lebih jujur dan juga beretika yang baik dan benar, agar nantinya diharapkan Indonesia ini terbebas dari KKN atau kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Materi yang ketiga adalah berkaitan dengan bela negara. Jadi bela negara ini artinya kewajiban dasar setiap warga negara yang harus mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi kalau berhubungan dengan kedaulatan atau bela negara ini yaitu materi berkaitan dengan kegiatan pertahanan dan keamanan Indonesia, mungkin seperti strategi dalam mengatasi ancaman ataupun tentang ancaman terhadap integritas negara, apa saja ancaman-ancamannya, dan juga bagaimana sistem pertahanan yang ada di Indonesia. Itu berkaitan dengan bela negara. Yang keempat atau selanjutnya adalah materi berkaitan dengan pilar negara. Jadi kalau pilar negara ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk pilar negara ini 4 itu merupakan satu kesatuan. Bisa soal berkaitan dengan Pancasila, mungkin butir-butir pengamalan-pengamalan Pancasila. Jadi kalau dari tahun-tahun sebelumnya soal berkaitan dengan pilar negara ini kebanyakan tentang Pancasila. Jadi pengamalan ataupun nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dan juga mungkin sedikit sejarah-sejarah Pancasila. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun ini mungkin seperti soal pilar negara ini yang keluar tentang Undang-Undang Dasar, ataupun tentang Bhinneka Tunggal Ika, atau tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang pasti kalian harus pelajari tentang pilar negara ini, karena soal pilar negara ini biasanya banyak masuk ataupun banyak pertanyaan berkaitan dengan pilar negara ini. Selanjutnya ada materi berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini memang ada setiap tahun CPNS buka dari 2017
18, 19 itu soal-soal bahasa Indonesia ini ada, dan 1 atau 2 soal pasti keluar. Mungkin berkaitan dengan kalimat apa yang mungkin ada semacam bacaan ataupun tanda baca atau imbuhan atau majas dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahasa Indonesia ini ada 1 atau 2 soal yang biasanya keluar saat tes CAT ini. Nah, selanjutnya ada materi berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau Pancasila udah jelas berkaitan dengan mungkin sejarah Pancasila, butir-butir pengamalan Pancasila, dan juga Pancasila berdasarkan moralnya, dan juga yang pastinya Pancasila ini ruang lingkupnya luas. Jadi kalian memang harus mempelajari banyak berkaitan dengan Pancasila ini, yang pasti tentang kaitan ataupun butir-butir pengamalan dari 5 sila tersebut. Dan selanjutnya ada berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau berkaitan dengan Undang-Undang Dasar ini, yaitu biasanya soal yang keluar itu mengenai tentang sejarah lahirnya undang-undang, terus konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu berkaitan dengan undang-undang, apa saja konstitusi. Kalau nggak salah ada 4 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Terus tentang amandemen, apa saja sila-sila yang dirubah, apa saja sila-sila yang tetap, dan juga pembukaan dari Undang-Undang Dasar ini. Jadi untuk lingkup Undang-Undang Dasar ini itu cakupannya juga sangat luas, seperti amandemen dari undang-undang yang dirubah apa saja, terus berkaitan dengan sejarahnya, terus dan juga berkaitan dengan isi dari undang-undang tersebut. Misal tentang pasal pertahanan negara itu pasal berapa, terus misalnya tentang korupsi cinta tanah air itu pasal berapa. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca berkaitan dengan undang-undang dasar ini. Nah, selanjutnya ada materi berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika ini, kita berbicara tentang keberagaman dan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Sepertinya untuk tahun ini, untuk Bhinneka Tunggal Ika itu pasti ada soal 1 atau 2 yang masuk. Karena kita lihat isu-isu yang sekarang ini banyak memecah belah antara keberagaman, baik itu dari budaya, dari agama, dan juga dari suku-suku yang ada di Indonesia. Akhir yaitu materi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini biasanya itu materi berkaitan dengan pengertian negara, terus teori terjadinya suatu negara itu bagaimana, terus unsur negara itu apa saja, bentuk negara apa saja, terus dan juga ada semacam wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini bisa berkaitan dengan wawasan Nusantara ataupun wawasan sejarah-sejarah Indonesia, misalnya sejarah apa saja yang pernah dilalui, baik dari sejarah proklamasi, Orde Baru, Orde Lama, dan juga pada Indonesia saat ini. Jadi itu berkaitan dengan materi dari NKRI ini. Nah, ada satu lagi materi yang aku rasa ini akan keluar, yaitu berkaitan dengan radikalisme, karena Indonesia saat ini merupakan darurat ataupun paham radikal itu sangat banyak, dan materi ini biasanya ataupun isu-isu yang terkini ataupun keadaan-keadaan Indonesia saat ini itu biasanya akan dimasukkan dalam soal CAT ini. Nah, yang terbaru ini tentang radikalisme. Jadi untuk soal radikalisme ini aku beropini ini akan masuk menjadi pertanyaan pada saat tes CAT ataupun SKD CAT ini. Jadi itu beberapa materi yang berkaitan dengan kategori soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Ada 9 ataupun 10 yang terakhir itu berkaitan dengan radikalisme. Dan selanjutnya kita akan bahas apa saja gambaran ataupun kisi-kisi dari materi kategori selanjutnya, itu kategori tes intelijensi umum atau TIU. Itu kategori soal TIU ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemampuan verbal, yang kedua yaitu kemampuan numerik, dan ketiga kemampuan figural. Untuk kemampuan verbal ini pertanyaan berkaitan dengan analogi atau padanan kata. Jadi analogi itu kita menjawab pertanyaan perbedaan dari 2 soal. Nah, kita lihat persamaannya. Misalnya topi (2) panas. Nah, payung (2) apa jawabannya. Jadi itu kita harus merangkai. Topi digunakan misalnya untuk saat panas dan payung digunakan untuk hujan. Jadi seperti itu untuk soal analogi. Dan selanjutnya ada soal silogisme atau logika formal. Jadi silogisme ini adalah logika
soal logika yang kita harus mengambil kesimpulan dari pertanyaan yang disediakan. Misal ada soal hari ini hari Minggu, ibu tidak kerja. Artinya nanti jawabannya mungkin ibu hari Minggu hari libur, atau mungkin ibu tidak pergi ke kantor. Jadi kita mengambil kesimpulan dari pertanyaan berkaitan dengan silogisme ini. Dan yang kedua yaitu kemampuan numerik. Jadi kalau kemampuan numerik ini berkaitan dengan soal-soal matematika, yaitu ada soal tentang aritmatika, ada perbandingan, soal juga ada tentang deret, ada juga persamaan dan ketidaksamaan, ada juga tentang statistika, atau soal yang keluar tentang jarak, waktu, kecepatan, atau barisan dan deret. Jadi untuk kemampuan numerik ini, jadi ada beberapa soal berkaitan dengan soal-soal matematika dasar. Jadi nggak ada matematika yang kompleks, tapi soalnya itu berkaitan dengan matematika yang pernah kita pelajari di sekolah, baik itu dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas, ataupun sekolah kejuruan. Jadi soal-soal matematika ini yaitu soal-soal matematika dasar dan pernah kita pelajari sebelumnya di sekolah. Tapi kita tidak tahu apa soal yang kita dapat atau kita terima saat kita tes SKDCAT nanti. Mungkin teman sebelah itu mendapatkan soal matematika tentang deret, tapi kita soal matematikanya tentang hitung-hitungan, misal mengukur volume ruang, kubus, atau mungkin kita mendapatkan soal tentang mengukur jarak atau aritmatika. Jadi kita tidak tahu. Yang pasti kalian pelajari materi tentang kemampuan numerik ini berkaitan dengan aritmatika, perbandingan, deret, barisan, terus jarak, waktu dan kecepatan, dan juga statistika. Yang mendasari ataupun yang pertama sekali harus kalian pelajari kalau matematika ini, kalian harus bisa untuk belajar menghitung cepat dan rumus-rumus dasar matematika ini. Jadi seperti rumus-rumus kalian, hitungan, tambah, bagi, kurang, itu harus kalian pahami terlebih dahulu, karena ini akan sangat mempermudahkan kalian saat nantinya kalian menjawab soal-soal matematika yang akan kalian dapatkan. Yang ketiga yaitu kemampuan figural. Jadi kemampuan figural ini berhubungan dengan gambar. Jadi nanti untuk soalnya itu ada gambar, itu akan kalian analisis apa perbedaannya, apa perbandingan dari gambar tersebut, apa yang membedakan dari gambar tersebut. Jadi untuk kemampuan figural ini kalian menganalisis perbedaan berdasarkan gambar. Nah itu banyak bisa kalian pelajari baik melalui YouTube ataupun Google. Itu aku rasa udah banyak sekarang tempat-tempat untuk kalian belajar, baik media sosial ataupun kalian bisa juga beli buku atau ikut bimbel online. Nah itu untuk kategori tes TIU ataupun gambaran kisi-kisi dari tes intelijensi umum. Ada 3, yaitu tentang kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan juga kemampuan figural. Selanjutnya ada kisi-kisi ataupun materi berkaitan dengan kategori tes karakteristik pribadi atau TKP. Di antaranya ada integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, kemampuan beradaptasi, orientasi pada pelayanan, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan mengkoordinir orang lain. Jadi pada intinya untuk tes ataupun soal-soal tentang TKP ini, kalian akan diminta untuk melakukan hal sebaik mungkin ataupun hal yang memang harus kalian lakukan dalam bekerja. Contoh misal ada soal, jika kalian melihat atasan kalian pulang duluan, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya A, itu jawabannya saya akan ikut. B, melaporkan kepada yang lebih atas lagi atau yang lebih berhak, yang lebih berwenang, atau misal membiarkan saja. Terus yang ke D itu misalnya melaporkan kepada kawan. Nah, jadi untuk jawabannya itu sama-sama semua dan semuanya itu benar dan real di lapangan itu benar. Tapi kalian jangan pilih yang sesuai dengan real yang kalian biasa lakukan atau biasa orang-orang lakukan, tapi cari jawaban yang memang itu terbaik. Nah, artinya misalnya jika ada atasan yang pulang duluan, nah itu kalian mengikuti mungkin jawaban yang realita di lapangan benar seperti itu, atau melaporkan ke atasan itu benar, tapi kalian pilih jawaban yang memang paling baik dan terbaik di antara jawaban-jawaban lainnya. Dan aku rasa untuk TKP ini kalian itu nggak perlu untuk mendalami, nggak ada materi khusus lah. Yang pasti kalian
berdasarkan hati nurani kalian menjawabnya mana yang jawaban yang memang paling benar dan sesuai kenyataan ataupun seharusnya. Jadi seperti itu untuk menjawab soal PKP ini. Nah, sekali lagi aku sampaikan ini merupakan gambaran materi ataupun kisi-kisi yang nantinya akan masuk dalam tes SKDCAT, dan kemungkinan kita tidak tahu apakah ada perubahan kisi-kisi materi ataupun nanti kisi-kisi materi tetap yang ini, ataupun nanti mungkin ada penambahan tapi mungkin berdasarkan isu ataupun keadaan yang ada di sekeliling kita saat ini. Mungkin keadaan seperti radikalisme yang aku sebutkan tadi. Nah, saat ini kan sedang booming tentang radikalisme, dan terakhir itu mungkin ada kasus tentang pengeboman, dan itu berhubungan dengan radikalisme. Nah, itu mungkin akan menjadi materi tambahan berkaitan dengan soal SKDCAT ini. Nah, aku sampaikan ke kalian, mulai dari sekarang silakan belajar sebanyak mungkin latihan-latihan soal. Jangan sampai CPNS baru buka, kalian baru mau belajar, kalian baru mau sibuk, atau mungkin saat CAT itu baru buka, saat CAT itu akan dilaksanakan, kalian mau baru belajar malam itu ketinggalan dan udah metode lama basi. Nggak bisa kita belajar itu sistem kebut semalam atau SKS lah istilah kalau anak kuliahan. Jadi itu nggak bisa. Kalian memang harus mempersiapkan, belajar sebaik mungkin dari sekarang, bisa ikut bimbel, bisa juga beli buku, dan kebetulan juga aku ada jual buku baik book ataupun buku fisik. Kalian silakan kalau yang mau order langsung aja DM ke IG aku Mili Umri. Di deskripsi YouTube ini udah aku buatin IG aku, jadi kalian silakan klik, atau juga kalian bisa mempelajari dari video-video yang di YouTube atau yang ada di Google. Jadi banyak sekali tempat kalian untuk belajar untuk saat ini. Jadi silakan kalian, yang pasti ada kemauan atau tidak untuk kalian belajar. Jangan sampai pendaftaran CPNS buka kalian mau baru belajar, dan itu aku pastikan walaupun kalian lolos itu kayaknya berat untuk kalian untuk saingan berikutnya. Dan itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini, dan pesan aku terakhir, semangat belajar, dan tahun ini kalian targetkan harus lulus CPNS. Jangan sampai menunda-nunda lagi, karena tahun depan kita tidak tahu CPNS itu buka atau tidak. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.